Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansar Arif Sofyan, guru mata pelajaran fikih di Mandua Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di LPTKIN Kerinci, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 10A dengan materi pembelajaran penyelenggaraan jenazah pada kelas 10. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana pembelajaran ini terfokus kepada siswa. Kami harapkan dalam pembelajaran ini siswa bisa lebih kritis, lebih bekerja sama terhadap teman-temannya dalam proses pembelajaran. Semoga video ini bisa memberikan gambaran seperti apa pembelajaran di dalam kelas yang berpihak kepada siswa. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa ya. Oke, baik. Oke, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan diri untuk persiapan kita belajar pada pagi hari ini. Silakan. Siap. Ya, Mas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Oke, baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk kehadirnya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau cek semangatnya terlebih dahulu. Oke, nah coba saya cek ya. Mandua Polewali Mandar. Maju bermutu berjaya. Oke, aplaus buat kita. Oke, baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berdoa. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, semoga ada hikmah pada sore hari ini. Mari kita literasi Al-Quran dulu ya. Kita membaca beberapa ayat dulu untuk pembiasaan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kembali kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Pembiasaan yang kita lakukan semoga bisa menjadi semangat, motivasi kita, dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anakku semua tumbuh dan besar menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua, kemudian kepada bangsa dan kepada agama. Tetap semangat. Oke. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, saya periksa kehadirannya dulu. Coba cek salah satu di samping kiri kanannya, apakah temannya ada yang tidak hadir?
Hadir semua ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin kalau hadir semua. Oke, sebelum itu kita memulai pembelajaran, mari kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta kepada semua anak-anakku untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Saya berharap kepada anak-anakku semua pada pertemuan kali ini anak-anakku betul-betul memperhatikan segala pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru, baik kepada siapapun itu. Karena kenapa? Bahwa guru itu sebenarnya bukan ilmunya yang dicari, ya kan? Tapi apa yang mau dicari? Nilai keberkahannya. Oke, jangan lihat siapa gurunya, tapi lihat bagaimana kita bisa mendapatkan berkah guru. Karena kewajiban kita sebagai peserta didik selain dari menuntut ilmu adalah mencari keberkahan. Nah, harapan saya kepada anakku semua, melalui pendidikan ini anak-anakku bisa tumbuh dengan anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua, oleh guru, oleh keluarga, baik agama maupun bangsa. Saya harapkan dengan anak-anakku semua, saya berharap bisa menjadi contoh kepada seluruh di masyarakat di mana anak-anakku tempat tinggalnya di kampung masing-masing. Oke, ada yang tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Oh, tepuk semangat. Semangat. Ya, oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasanya. Dan untuk kepada anak-anakku semua, sebelum saya pindah kepada pembahasan selanjutnya, saya mau mengetahui dulu seperti apa pemahaman anak-anakku terkait dengan pembelajaran kita di minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita di minggu lalu? Apa itu? Tentang perbedaan haji dan umrah. Apa ada yang bisa memberikan perbedaan? Apa tadi, Wahdania? Kalau haji ada waktu tertentu pada pelaksanaannya. Ya. Yaitu pada bulan Zulhijjah, khususnya pada tanggal 1, 8 atau 13 Zulhijjah. Kalau umrah bisa waktu pada saja. Oke, jadi perbedaannya antara haji dan umrah itu bisa kita bedakan pada waktu pelaksanakannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa? Ya, oke, apa Peri? Kalau pada saat haji ada kewajiban menyembelih hewan, Ya. sedangkan umroh tidak ada. Oke, betul. Oke, beri aplaus dulu yang ya, untuk teman kita. Jadi untuk perbedaan yang selain daripada waktu tadi ditentukan, ada juga kewajiban-kewajiban saat melaksanakan. Oke, baik anak-anakku sekalian, itu sangat luar biasa ya. Tadi teman-teman kita masih, dan saya yakin kepada anak-anakku semua sudah juga paham dengan pertemuan kita pada minggu lalu. Oke, baik. Setelah itu kita akan kembali ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, kira-kira ada ndak yang tahu atau ada yang nggak bisa memberikan penjelasan kenapa jenazah, khususnya kita umat Islam, harus kita sebagai umat yang masih hidup, orang yang ditinggalkan, apa kewajiban kita? Ada ndak yang tahu? Salah satunya apa? Aswan, ada? Aswan?
Kewajiban kita sebagai umat Islam jika ada orang meninggal, apa yang salah satu yang kita lakukan? Wajib. Salah satunya adalah menguburkan. Nah, sebelum daripada itu ada tahapan-tahapan, ya. Nah, untuk tahapan-tahapan itu nanti kita akan belajar bersama seperti apa proses penyelenggaraan jenazah. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum daripada itu saya akan memperlihatkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum daripada itu perlu anak-anakku ketahui semua bahwa dalam pembelajaran kita pada pertemuan penyelenggaraan jenazah ini ada hal-hal yang kemudian anak-anakku harus ketahui. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu adalah menjelaskan hukum dan hikmah penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang kedua, menyebutkan tata cara memandikan, mengkafani, kemudian apa? Menyolatkan dan menguburkan jenazah. Dan yang ketiga, anak-anakku diharapkan bisa mempraktikkan, ya, bisa mempraktikkan apa? Tahapan penyelenggaraan jenazah sesuai tuntunan syariat. Karena kita adalah umat Islam, maka kita harus belajar dengan patokan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya kita dari apa yang tadi disampaikan? Mulai dari kita memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya hingga menguburkannya. Nah, seperti itulah yang tujuan dan harapan kita setelah pembelajaran ini usai nanti. Saya punya harapan anakku bisa memahami dari 3 poin tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke. Sebelum daripada itu saya lanjut untuk pembelajaran. Saya mau cek lagi semangatnya. Kalau saya bilang step 1, anak-anakku aplaus 1 kali. Step 1 atau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Oke, 2, 2, 1. Oke, lebih konsentrasi lagi. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik anak-anakku, kita lanjut kepada pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, ini sebentar Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini anak-anakku semua akan dituntun bagaimana untuk menyelesaikan tugas kelompok. Nanti Bapak akan bagi ke dalam 4 kelompok sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti ada kelompok memandikan jenazah, kemudian kelompok menyolatkan jenazah, ada kelompok mengkafani jenazah, dan ada kelompok untuk menguburkan. Nanti akan saya bagi kelompok, nanti naik ke atas untuk mengambil undian kelompoknya dan apa saja yang kemudian menjadi tugas anak-anakku sekalian. Oke, sebelum daripada itu saya mau memperlihatkan satu video dan kemudian anak-anakku menyimak ya, bagaimana tata cara menyolatkan jenazah sampai kepada menguburkannya. Silahkan disimak ya. Ketika ada seseorang muslim dan dianjurkan untuk mentalkinkannya, sehingga jika diketahui ada seseorang yang sedang sakit keras, alangkah baiknya jika selalu didampingi oleh kerabatnya untuk selalu menuntunnya berzikir dan mengucap La ilaha illallah. Maka hendaklah segera diselesaikan oleh ahli warisnya sebelum harta waris dibagikan. Karena Nabi pernah bersabda bahwa jiwa seorang muslim terikat dengan hutangnya hingga dilunasi. Pada saat memandikan jenazah diletakkan di atas dipan tempat memandikannya. Kemudian kepala jenazah diangkat. Kemudian perutnya ditekan sampai kotorannya keluar. Setelah itu bagian kubul dan duburnya dicuci hingga bersih. Kemudian jenazah tersebut diwudukan seperti wudu sholat, terkecuali berkumur-kumur dan istinsyak,
maka ia cukup mengusap bagian hidung dan mulutnya. Kepala sang mayit dicuci dengan air yang bercampur dengan daun bidara atau sabun. Hendaknya dimulai dari sisi sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, lalu badan mayat secara menyeluruh. Dianjurkan pada siraman terakhir menggunakan air yang bercampur dengan kapur barus. Setelah itu, Kalian tadi sudah menonton bagaimana, menyaksikan dan menyimak bagaimana proses penyelenggaraan jenazah dari memandikan hingga kepada menguburkan. Oke, baik. Anak-anakku, dari sekian video tadi ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, itu saya rasa anak-anakku semua sudah mengerti ya terkait proses penyelenggaraan jenazah yang anak-anakku tadi saksikan videonya. Oke, baik. Bapak sedikit mau menjelaskan bahwa seperti yang anak-anakku ketahui semua bahwa kematian itu kepada semua makhluk hidup pasti akan ada masanya, akan ada waktunya. Namun kematian itu tidak ada yang bisa mengetahui kapan kematian itu datang. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah selalu bersiap dan bersikir, ya, bersiap. Kapanpun Allah menjemput kita, maka kita harus bersiap. Nah, mengurus jenazah itu adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu saja. Karena kenapa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Dengan adanya sebagian umat Islam yang mengetahui akan sesekali atau sebagaimana tanggung jawabnya orang yang telah meninggal dunia. Nah, baik anak-anakku sekalian, seperti yang tadi anak-anakku ketahui bahwa ketika kita melaksanakan penyelenggaraan jenazah atau mendengarkan orang meninggal, ada hal-hal saja yang kemudian yang kita harus lakukan. Ketika misalnya kalau kita telah mendengarkan orang ada yang meninggal, nah, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, kemudian apa yang kita lakukan tadi seperti yang kalian anak-anakku nonton. Yang kedua apa? Tukarkan pakaiannya dan bersihkan kotoran yang keluar dari duburnya. Oke, baik. Seperti anak-anakku yang di depan kalian, anak-anakku kan sudah ada buku panduannya untuk menyelesaikan tugas. Nah, sekarang saya akan melakukan pembagian kelompok terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Oke, saya panggil perwakilan satu orang untuk kelompoknya. Jadi untuk pembagian kelompoknya saya hitung sampai 5, yang kena 1 sampai 1 bergabung 1, 2 dan seterusnya. Oke? Paham? Nah, oke. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anakku tidak usah lagi berpindah tempat, ya. Tidak usah berpindah tempat, cukup mencari saja misalnya angka 1 di sini, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Oke? Sekarang anak-anakku sekalian berpencar untuk mencari tempat kelompoknya. Dimulai dari Oke.
mengetahui apa yang kalian akan bahas. Silakan satu orang maju ke depan. Asmadi ketua kelompok, Ferry dengan Aswan. Oke. Jenazah. Oke, baik. Bapak akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini nanti anak-anakku ada petunjuknya, tugas kelompoknya apa. Nanti saya juga jelaskan secara rinci. Oke. Ini lembar kerja peserta didiknya. Kelompok apa nih? Kelompok apa? 2. Apa ya tadi materinya? Mensolatkan jenazah. Oke. Kelompok 4. Oke, baik. Silakan diperhatikan sebelumnya, nak. Jadi, anak-anakku semua, tugas kelompoknya adalah setiap kelompok nanti akan membuat sebuah mencari tahu bagaimana caranya mensolatkan jenazah, memandikan jenazah. Setelah tahu, cari materinya, anak-anakku menempelkan di kertas yang nanti Bapak bagikan. Kemudian ditempel tata caranya di sini ya, di dalam kertas ini dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Paham? Paham nak? Oke. Baik, saya bagikan dulu. Nanti ditempel di sini tata cara urutannya. Nah, nanti setiap kelompok setelah selesai akan naik mempresentasikan, akan maju ke depan mempresentasikan hasil temuan dari anak-anakku semua. Ya, akan masing-masing naik menjelaskan. Oke, nanti dan setelah menjelaskan di kelompok lain bisa bertanya terkait dengan materi dari kelompok A misalnya. Oke ya? Ya. Oke, saya kasih waktu selama 40 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Hah? Sudah semua ya? Oke, kita mempersilahkan dulu untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil temuannya terkait dengan proses memandikan jenazah ya. Oke, silakan kita panggil kelompok 1, kelompok memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil temuan kami tentang cara memandikan mayit, yaitu dimulai dari peralatan yang digunakan, yaitu sarung tangan, masker, spons, kapur barus, daun sidir atau bidara, 1 ember air. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sempat ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, air apa yang digunakan saat memandikan jenazah? Sekian dari Air yang bersih dan suci, tidak berbau, dan dicampur dengan air mawar. Oke, gimana kelompok 3? Jelas. Jelas? Siap, Oke. jelas. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kita undang untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan. Tata cara kelompok 2 apa? Mensolati jenazah. Oke, silakan kelompok 2. Sebar dan tanam 2 atau 3 mayat dalam satu liang kubur. Dan kemudian hal lain tentang penguburan. Jenazah diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam peti bila tanahnya berair atau jenazah dalam keadaan rusak. Dan yang terakhir adalah larangan tentang penguburan, meninggikan timbunan kuburan lebih dari 1 jengkal dari atau permukaan tanah. Kemudian menembok kuburan sehingga menjadi gangguan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kami mengenai mengenai tata cara penguburan jenazah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami membuka sesi bertanya untuk teman-teman yang ingin memberi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa ada yang menggunakan peti saat dikebumikan? Beberapa orang memiliki alasan mengapa menguburkan jenazah menggunakan peti. Yang pertama adalah untuk menghormati jenazah sebagai penghormatan terakhir untuk almarhum. Yang kedua adalah demi kesehatan dan kebersihan yang ada pada jenazah, untuk menghindari zat-zat atau penyakit-penyakit berbahaya yang ada pada jenazah, dan demi mensterilkan sekitar kuburan. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, kita beri aplaus yang meriah. Silahkan kembali ke tempat. Langkah selanjutnya, saya mau cek lagi semangatnya. Salam madrasah. Ya, beri aplaus. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan semua penjelasan dari setiap kelompok, dari mulai memandikan jenazah, kemudian setelah itu mengkafani jenazah, kemudian apa lagi? Menguburkan, mensolati, kemudian menguburkan jenazah. Dan alhamdulillah saya rasa kepada semua anak-anakku sudah paham akan terkait itu. Nah, silakan, dan tadi LKPD-nya individu yang Bapak bagikan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan di sini ya, di depan di meja Bapak. Oke, sebelum itu saya akan melakukan asesmen penilaian kepada anak-anakku semua melalui aplikasi Quizzes. Oke, silahkan anak-anakku dinaikkan HP-nya untuk menyelesaikan tugas asesmen kita pada pertemuan kali ini terkait materi penyelenggaraan jenazah. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, kita beri aplaus yang berdia kepada dalam hasil asesmen ini. Tadi nilai tertinggi adalah Aco Mufi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Aco Mufi. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, tadi alhamdulillah kita sudah melakukan asesmen dengan melihat kemampuan anakku sekalian. Nah, mudah-mudahan saya berharap kepada anak-anakku semua mendapatkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pada hari ini. Nah, di akhir sesi ini, adakah yang ingin membantu Bapak untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini?
Siapa? Oke, Wahdania silahkan. Apa kesimpulan untuk pembelajaran penyelenggaraan jenazah pada sore hari ini? Silahkan Wahdania. Penyelenggaraan jenazah merupakan kewajiban kolektif fardu kifayah bagi umat Islam yang mencakup 4 langkah utama: memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Pelaksanaan setiap tahap harus dilakukan dengan penuh penghormatan sesuai syariat Islam serta dilandasi niat yang ikhlas. Tujuan utamanya adalah memuliakan jenazah dan menjaga martabat manusia hingga akhir hayatnya. Dengan memahami dan melaksanakan tata cara penyelenggaraan jenazah, umat Islam dapat menunaikan kewajibannya kepada sesama muslim dan memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, baik. Jadi penyelenggaraan jenazah pada pertemuan kita ini kita bisa menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jenazah itu merupakan sesuatu hal yang sifatnya fardu kifayah, bahwa semua umat muslim wajib melaksanakan penyelenggaraan jenazah jika ada orang yang meninggal dunia. Dengan bagaimana? Dengan tata cara memuliakan jenazah itu ya, dengan cara memandikannya. Setelah itu apa? Mengkafani. Setelah mengkafani apa? Mensolati. Setelah mensolati menguburkan. Ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana kita caranya adalah memuliakan jenazah, menempatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dia sampai dikuburkan. Oke, baik anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan refleksi. Bapak minta setiap orang menyiapkan satu kertas. Oke, menyiapkan satu kertas, satu orang satu kertas. Silakan siapkan kertasnya. Kemudian Bapak akan kasih pertanyaan terkait pada bagaimana pandangan anak-anakku semua terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, Nak. Oke. Ya, baik. Silakan tuliskan nama anak-anakku semua. Tuliskan namanya. Oke. Tapi sudah? Ya, silakan naik ke sini, Nak, disimpan. Ya. Refleksi pada pertemuan kita. Oke, silahkan. Ya. Oke, apa? Saya sangat senang dan mendapat banyak ilmu dari Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman. Oke. Dari Yanto. Oke, beri aplaus dulu untuk. Oke. Silakan duduk. Oke, baik anak-anakku sekalian, luar biasa kita pada pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kepada anak-anakku semua pembelajaran kita pada sore hari ini, pagi hari ini maksud Bapak, anak-anakku sudah bisa memahami tadi apa yang kita pelajari, dan insyaallah minggu depan kita masuk kepada praktek ya. Bagaimana nanti kita akan menentukan satu orang yang kemudian berpura-pura jadi jenazah untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Baik, anak-anakku semua, terima kasih untuk hari ini. Saya berharap kepada anakku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat ilmu. Semoga anak-anakku selalu semangat untuk belajar dan tidak malas untuk datang sekolah. Baik, mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini, pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dengan membaca surah Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak tutup pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.